Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Majalisus Saniyah, syarah terhadap Matan Arba'in Imam Nawawi. Alhamdulillah sudah di halaman 40, majelis ke-15, hadis ke-15. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-majlisul khamisa asyara fil hadisil khamisa asyara. Bermula majelis yang ke-15 itu pada menjelaskan hadis yang ke-15. Masih jauh, ini baru 15 hadis, semuanya 40, 35 lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim, wa ala alihi wa ashabihi dhawit tab'is salim. Allahumma hablana ya Allah. Berikan olehmu bagi kami qawlan sadiqan, akan perkataan yang jujur, wa amalan solihah, dan akan amal yang soleh, wa farajan ajila, dan akan kelonggaran yang segera. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang penyayang dari segala yang penyayang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah, dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Annahu qala, bahwa sungguhnya Nabi berkata, ianya Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Barang siapa bermula iman itu yang ada, yaitu beriman ia dengan Allah dan hari akhirat, hari yang akhir, falyakul, maka hendak berkata ia akan yang baik, au liyasmut, atau hendak diam ia. Ini hadis pertama ya. Orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, ini artinya bisa maksudnya orang yang imannya sempurna terhadap Allah dan hari akhirat, maka dia berkata baik atau diam saja. Mampu berkata tapi enggak berkata, mampu berkata buruk, cuma menahan diri, itu namanya diam. Atau maksudnya orang yang imannya kepada Allah dan hari akhirat kuat, benar-benar kuat imannya, merasuk ke dalam hati hingga dia percaya benar ada balasan setiap apa yang dia lakukan, maka orang itu akan berkata baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang ada yaitu beriman ia kepada Allah dan hari yang akhir, maka hendak memuliakan ia akan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang orang itu beriman ia dengan Allah dan hari yang akhir, niscaya maka hendak memuliakan ia akan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ada 3 hal di sini ya. Tentang berkata baik atau diam, tentang memuliakan tetangga, tentang memuliakan tamu. 3 pembahasan. I'lamu ikhwani, ketahui olehmu wahai saudaraku, wafaqani Allah wa iyyakum li ta'atih, semoga memberi taufik kepadaku oleh Allah dan kepada kamu, taufik li ta'atih, untuk taatnya Allah. Apa yang perlu Anda ketahui, anna hadzal hadisa hadisun azim, bahwa sungguh ini hadis itu hadis yang agung sekali. Hadis yang mulia, keluar dari mulut Nabi yang mulia. Wa jami'u adabil khairi tatafarra'u minhu, dan bermula, ini ibtidak baru, dan bermula semua adab-adab kebaikan itu bercabang ia. Ianya adab, tatafarra'u, bercabang ianya adab, muncul ianya adab. Bermula semua adab kebaikan itu tatafarra'u, muncul ianya adab, minhu, darinya ini hadis. Jadi banyak tentang adab-adab, adab terhadap tetangga kan? Adab terhadap tamu, kemudian adab bagaimana cara menjaga lidah, semuanya dari hadis ini. Kama zakarahu ba'duhum rahimahullah, sebagaimana yang menyebut akannya oleh sebagian mereka ulama rahimahullah, semoga merahmati akannya ba'duhum oleh Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, ay yaumal qiyamah. Jadi yaumal akhir di dalam hadis ini maksudnya yaumal qiyamah, hari kiamat.
hari terakhir. Kiamat itu hari bangunnya manusia dari kubur ya. Summiya bidzalika, dinamakan akan dianya hari dengan demikian hari akhir, li'annahu la laila ba'dahu, karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada malam sesudahnya hari. Itu hari dunia terakhir, hari kiamat. Sesudah itu nggak ada malam lagi. Kalau nggak ada malam ya disebut nggak ada hari. Karena disebut hari selama ada malam. Ataupun disebut hari selama matahari muncul. Kalau sudah kiamat, matahari sudah nggak ada lagi. Makanya nggak ada hari. Ya, li'annahu, karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada malam lagi sesudahnya hari. Wala yusamma yauman illa ma aqibahu lailun, dan tidak dinamakan akan hari kecuali ma. Nah, jadi yauman ini maf'ul yusamma pertama, maf'ul yusamma yang kedua, maf'ul pertamanya ma. Tidak dinamakan akan hari kecuali ma aqibahu, yang mengiringi akannya ma oleh malam. Baru disebut hari kalau ada malamnya. Hari kiamat sesudahnya nggak ada malam lagi. Makanya nggak disebut hari lagi nanti. Hari terakhir. Wal muradu bima dzukira kamalul iman. Bermula yang dimaksud dengan ma yang telah disebut akan dianya ma itu kamalul iman, sempurna iman. Jadi Nabi bersabda, barang siapa yang beriman ia kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau dia. Ada juga orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tapi mulutnya nggak jelas, ngomong sembarangan. Apakah dia tidak beriman? Tidak berarti seperti itu. Bermula yang dimaksud dengan mazukir, yaitu mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir, maksudnya kamalul iman, sempurna iman. Orang yang imannya sempurna, benar-benar dia percaya kepada Allah, benar-benar percaya adanya hari akhirat, berarti apapun yang dia lakukan akan ada balasannya. Walau hanya kata-kata, maka orang itu akan menjaga kata-katanya. Atau artinya al-mubalaghatu fi dzalik. Bermula yang dimaksud dengan mazukir itu sempurna iman atau mubalaghah pada demikian sempurna iman. Artinya orang yang imannya kuat. Ini kalau kita artikan mubalaghah kuat. Qauluhu falyakul khairan. Maka hendak berkata ia akan yang baik-baik. Apa sih yang disebut dengan khairan baik? Huwa ma fihi sawabun minal qaul. Dianya khairan itu ma, yang sabit padanya ma itu ada pahala dari perkataan. Setiap perkataan yang mengandung kebaikan, yang ada pahala baik, itu namanya khairan. Berarti khairan yang berkaitan dengan kaul, perkataan, setiap perkataan yang dibolehkan oleh agama ya, diperintahkan, minimal sunnah, atau minimal mubah lah. Tapi kalau mubah nggak ada pahalanya. Ya, berarti ucapan kita berkisar antara wajib dan sunnah saja. Zikir, ngomong yang baik-baik, belajar, amar ma'ruf nahi mungkar, itu doang. Yang mubah memang nggak ada pahala, tapi nggak berdosa. Berarti masih boleh kan? Qauluhu auliyasmut, atau hendak diam ia bifathil ya'i, bacanya dengan fathah ya, lias, wa dhammil mim, dengan dhammah mim. Dari somata, yasmut, auliyasmut, maka atau hendak diam ia. Apa yang dimaksud dengan diam di sini? Sumtu itu apa sih? Wa haqiqatus sumti as-sukutu ma'al qudrati 'alan nutqi. Bermula hakikat sum diam di sini itu sukut, diam ma'al qudrah 'alan nutq. Diam bersama mampu untuk berbicara. Ketika kita mampu berbicara, mampu berkata buruk, tapi kita menahan diri nggak berbicara, nah itu yang dapat pahala. Itu namanya asum. Nah, fa in tawaqqafa fihi fahuwal ayyu. Maka jika terhenti ia dalamnya nutok, maka dianya itu namanya al-ayy, bikasril ain dengan kasrah. Maka jika fa in tawaqqafa fihi, jika terhenti ia seorang padanya nutok. Maksud terhenti dia nggak mampu berbicara. Keinginan untuk mengungkapkan sesuatu ada, tapi nggak mampu da'fut ta'bir, nggak mampu mengibaratkan. Keinginan untuk ngomong sesuatu, ngomong jahat ada, tapi nggak mampu berkata-kata. Itu namanya ai. Ai ini ketidakmampuan berbicara. Ayu itu masdar dari ayya atau ayya. Au fasadat alatun nutqi fahuwa kharas. Atau ini fasadat atah kepada tawaqqafa. Maka jika rusaklah oleh alat berbicara, rusak alat bicara, nggak bisa ngomong memang, orang bisu, fahuwa kharas,
Maka dianya itu namanya kharas. Kharas itu bisu. Orangnya namanya akhras. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qulu qawlan sadida. Katakan olehmu akan perkataan yang baik, yang benar. Wa qala ta'ala, dan berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil tentang pentingnya berkata benar. Ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak melafatkan ia dari satu perkataan kecuali pada sisinya itu ada raqibun atid. Ini biasa diartikan malaikat, ada malaikat raqib dan atid yang selalu mengintai kita, yang selalu mencatat setiap ucapan kita. Makanya perlu hati-hati kita dalam berbicara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, amsik alaika lisanak, tahan olehmu kepadamu akan lidahmu. Tahan lidahmu. Wa hal yaqubbun nasa ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Hal ini hal istifham bermakna nafi. Hal yaqubbun nas, tidak menelungkupkan akan manusia, an-nasa maf'ul, tidak menelungkupkan akan manusia di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka, illa hasaidu, melainkan oleh hasil panen alsinatihim dari lidah mereka. Tidaklah orang tersungkur ke dalam neraka nanti dengan wajahnya atau tersungkur di atas hidungnya, melainkan akibat hasil dari ucapan lidah. Ya, ini bahayanya enggak hati-hati dalam berbicara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu kalami ibni Adam alaihi illa dzikrallahi aw amran bil ma'rufi aw nahyan 'anil munkar. Bermula seluruh kalam anak Adam itu di atasnya. Maksud di atasnya, alaihi membebaninya. Setiap ucapan anak Adam itu akan memberatkannya nanti. Semua ada pertanggungjawabannya. Illa dzikrallah, kecuali berzikir, mengingat Allah. Au amran bil ma'ruf, menganjurkan yang baik-baik. Au nahyan anil mungkar, atau melarang dari kemungkaran. Nah, kalau kalam kita berkisar antara zikrullah, nganjurkan kebaikan, ngajar ngaji, atau melarang dari kemungkaran. Nah, itu berarti kalam yang lahu bukan alaihi. Kalam yang menguntungkan kita. Nah, itulah zikir, ma'ruf nahi mungkar. Wal ahadisu fi dzalika katsiratun syahiratun. Dan bermula hadis-hadis pada demikian tentang bahaya lidah, itu katsiratun, banyak banget lagi masyhur. Faya ikhwani, maka wahai saudaraku, ma aksara afatil lisan. Alangkah banyaknya bahaya lidah. Jadi ma ta'ajjub di sini aksara fi'il ta'ajjub. Ma aksara afatil lisan. Alangkah banyaknya bahaya lidah. Waqad udtu atau waqad uddat. Waqad uddat fauqal 'ashrina afatan, dan sungguh telah dihitung akan dianya bahaya lidah di atas 20 bahaya, 20 penyakit. Imam Ghazali menjelaskan panjang lebar bahkan sampai 25 ya. Afatul lisan, bahaya lisan. Termasuk banyak ngomong juga, kemudian berbohong juga dilakukan oleh lidah, suka mencela, mencaci, melaknat, kemudian apalagi membuka aib orang lain, pakai lidah juga kan, banyak banget. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i berkata, "Iza arada syakhsu ay yatakallama fa alaihi ay yufakkira qabla kalamih." Apabila menginginkan oleh seseorang bahwa berbicara ia, fa alaihi, maka wajib kepadanya bahwa berpikir ia sebelum berbicaranya. Nah ini, kalau kita menganggap ucapan kita bagian dari amal kita, mestinya sebelum kita mengatakan apapun, pikir dulu. Ada faedahnya atau tidak? Wa fi Sahihil Bukhari, dan dalam kitab Sahih Bukhari, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ianya Nabi, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala. Sesungguhnya seorang hamba itu la yatakallam, sungguh berbicara ia dengan satu kalimat, min ridwanillah, dari ridha Allah. Hal keadaan kalimat itu dari yang diridhai Allah Ta'ala. Ia la yalqalaha, yang tidak mendapati ia baginya balan akan akan kepentingan, kullu amrin dibalik, yang tidak
menemui ia baginya akan kepentingan. Ini kita artikan begini. Seorang hamba berbicara dengan satu kalimat, kalimat itu kalimat yang Allah ridha. Tapi dia tidak terlalu menaruh perhatian. Dalam anggapan dia kalimat itu tidak terlalu penting. Nah itu. La yalqalaha balan. Yang tidak mendapati ia baginya kalimat akan kepentingan. Seolah-olah kalimat yang dia ucapkan itu nggak penting menurut dia. Tapi kalimat itu Allah ridhai. Nah, yarfa'ullahu ta'ala biha. Niscaya. Nah, bukan niscaya itu. Sesungguhnya seorang hamba sungguh berbicara ia dengan satu kalimat dari ridha Allah Ta'ala. Yang tidak mendapati ia baginya kalimat akan hal penting. Nah, itu mengangkat oleh Allah Ta'ala dengan sebabnya kalimat darajatahu akan derajatnya. Artinya walaupun dalam anggapan kita kadang sepele, orang bertanya kemana jalan menuju masjid. Bagi kita kan itu biasa aja, kita tunjukkan. Akhirnya dia sampai ke masjid. Nah, kalimat yang sedikit itu yang menurut kita tidak ada apa-apanya, tapi bisa menyebabkan derajat kita diangkat oleh Allah begitu. Wa innal abda, dan juga sebaliknya. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi ta'ala. Sesungguhnya seorang hamba sungguh berbicara ia dengan satu kalimat dari kemarahan Allah Ta'ala. La yalqalaha balan, yang tidak mendapati ia baginya kalimat akan bal, kan kepentingan. Maksudnya bagi dia kalimat itu nggak penting. Nah, tapi karena kalimat itu mengandung hal yang menyebabkan Allah marah, yahwi biha. Itu turun ia dengan sebabnya kalimat fi jahannam, dalam neraka. Kadang kita nggak sadar menyepelekan satu kalimat, ternyata kalimat itu kalimat yang mengandung kekafiran, atau mencela Nabi, atau merendahkan para Nabi. Nah, akhirnya kita dibenamkan dalam neraka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Makanya hati-hati kan, hati-hati. Setiap ucapan kita. Tulisan juga sama. Nah, karena sesuatu yang haram kita ucapkan, haram juga kita tulis. Wa an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, Uqbah berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, man najah, apa itu keselamatan? Qala, Rasul bersabda, amsik alaika lisanak, tahan olehmu kepadamu akan lidahmu. Kalau pengen selamat, jaga lidah. Nah, apalagi terhadap orang tua, jangan sembarangan dalam berbicara. Amsik alaika lisanak, tahan olehmu kepadamu akan lidahmu, kata Nabi. Wal yasa, wasa'a yasa'u, wal yasa'ka baituk. Hendak luaslah kepadamu oleh rumahmu. Artinya, lidahmu engkau jaga, kemudian rumahmu lapang. Ya, mudah menerima tamu barangkali maksudnya seperti itu. Wabki ala khati'atik, dan tangisi olehmu atas dosa-dosamu. Jangan tangisi hartamu yang hilang misalnya. Atau jangan tangisi hal-hal yang nggak penting. Tangisilah dosamu. Qalat Tirmidzi, berkatalah oleh Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Dianya hadis amsak alaika lisanak, itu hadis hasan sahih. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, idza asbaha ibnu adama fa innal a'dha'a kullaha tufakkiru al-lisan. Apa ini maksudnya? Tufakkirul lisan. Apabila jadilah oleh anak Adam, apabila masuk waktu pagilah oleh anak Adam, fa innal a'dha'a, maka sesungguhnya seluruh anggota, kullaha, semuanya anggota, tufakkirul lisan, memikirkan ia akan lidah. Artinya begini, setiap pagi barangkali ya, setiap pagi anggota itu risau. Anggota badan itu risau, apa yang akan diucapkan oleh lidah nanti. Nah, karena lidah akan mewakili semua anggota. Paling kurang seperti itu. Sesungguhnya anggota, seluruhnya anggota memikirkan ia akan lidah. Khawatir, anggota badan itu khawatir. Lidah akan berkata apa hari ini. Karena kalau lidah salah ucap, ketika orang dimasukkan dalam neraka, anggota badan yang lain juga ikut. Fataqulu, maka berkata ianya, anggota badan, kepada lidah, ittaqullaha fina. Takutlah olehmu kepada Allah pada kami, pada hak kami anggota badan. Jaga kami wahai lidah. Fa inna nahnu bika. Fa inna nahnu bika. Maka sungguhnya kami ini ya dengan sebab engkau. Kami ini menurut engkau. Fa in istaqamta istaqamna. Jika engkau istiqomah hai lidah, kami istiqomah juga. Wa in i'wajaj, wa in i'wajajta i'wajna, i'wajajna.
Ya, wajajna. Jika engkau bengkok, kami pun bengkok. Nah, itu. Wa anil Ustadz Abil Qasim Al-Qushairi, dan dari Ustadz Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullah fi risalatihi, dalam risalahnya Imam Qushairi, qala, berkata ianya Syekh Qushairi, asumtu salamatun, diam itu selamat. Diam selamat. Wahwal aslu, dan dianya diam itu asal. Artinya dalam segala hal kalau memungkinkan kita diam dulu, diam. Karena dalam diam itu ada keselamatan. Wasukutu fi waktihi sifatur rijal, bermula diam pada waktunya diam itu sifatnya laki-laki. Laki-laki sejati tahu tempat diamnya. Dan juga dia tahu tempat di mana dia harus berbicara. Bukan berarti harus diam terus kan. Ya. Jadi as-sukutu fi waktihi sifatur rijal. Diam pada waktunya. Waktunya diam itu sifat laki-laki sejati. Kama anna nutuqa fi maudi'ahi asyraful khisal. Sebagaimana bahwa sungguh diam, bahwa sungguh berbicara pada tempatnya bicara, itu asyraful khisal, itu termasuk perkara paling mulia. Wa mimma ansyaduhu, dan sebahagian dari ma yang mereka nasyidkan, yang mereka lagukan akannya ma, syair maksudnya. Ihfad lisanaka ayyuhal insan, jaga olehmu akan lidahmu wahai manusia, la yaldagannaka, jangan sampai menyengat ianya lidah akan engkau, innahu su'banon, karena sesungguhnya lidah itu ular. Lidah itu ular berbisa. Kalau kita salah ucap itu berarti kita sudah menyengat diri kita sendiri, karena akibat ucapan kita kembali ke kita. Kayak ular mematuk kita. Nah, wa qala ar-Ruqasyu rahimahullah, ar-Ruqasyu, Syekh ar-Ruqasyu berkata rahimahullah taala, kam fil maqabiri min qatili lisane, berapa banyak dalam kuburan dari orang-orang yang terbunuh oleh lidahnya. Jadi katil di sini bermakna maktul. Kam fil maqabiri min qatili lisane, berapa banyak dalam kuburan dari orang yang dibunuh oleh lidahnya. Kanat tahabu liqa'ahu syuja'an, adalah, ini kanan, ini isimnya sekalian syaja'an, adalah tahabu takut akan menemuinya oleh ular-ular besar. Berapa banyak dalam kuburan dari orang yang dibunuh oleh lidahnya. Jadi korban lidahnya sendiri. Adalah takut menemuinya. Gimana maksudnya nih? Kanat tahabu liqa'ahu syaja'an, adalah takut menemui akannya oleh orang yang berani. Ya, syaja'an bukan ular, tapi oleh orang yang berani. Orang yang berani aja. Ini maksudnya begini berarti. Berapa banyak dalam kuburan dari orang yang dibunuh oleh lidahnya. Berapa banyak orang yang tersiksa dalam kubur akibat lidahnya. Bisa saja ada, kan sering kita dengar ada ular saja'ul akron ya. Artinya banyak siksa kubur terhadap orang yang tidak bisa menjaga lidah. Karena tahabu, yang adalah takut menemuinya orang tadi, si katil tadi, oleh orang yang berani. Orang yang berani aja ngeri kalau melihat orang yang terbunuh tadi karena korban lidahnya. Nah, mungkin begitu ya, kurang paham ini. Qala ba'dhum, berkata sebahagian mereka para ulama, la umruka inna fi dzanbi la syughlan li nafsi an zunubi bani Umayyah. La umruka, demi Allah, inna fi dzambi. Nah, sesungguhnya dalam dosaku, sesungguhnya pada dosaku, la syughlan, itu sungguh satu kesibukan. Sesungguhnya dalam dosaku itu sungguh satu kesibukan bagi diriku daripada dosa-dosa Bani Umayyah. Ini mungkin syair ini maksudnya. Ini Bani Umayyah kan kayak ada sekelompok raja-raja Bani Umayyah yang jahat ya. Seperti Yazid bin Muawiyah misalkan. Yang membunuh cucu Nabi ya. Walaupun tidak membunuh langsung, menganjurkan. Artinya pada masa kekuasaannya, Sayyidina Husain terbunuh. Kemudian ada terjadi peristiwa Hirrah. Madinah diacak-acak selama 3 hari. Banyak banget anak-anak para sahabat yang diperkosa oleh pasukannya kan. Sehingga para ulama ada yang melaknatnya Yazid. Nah, ini ada orang yang memerintahkan untuk mencela Yazid. Nah, cuma ini orang menyatakan, sesungguhnya pada dosaku itu sibuk untuk diriku.
Dengan dosaku aja aku udah susah menjaga diriku. La umruka. Ini la umruka lafaz yang digunakan untuk sumpah. Darikan demi Allah. Sesungguhnya dalam dosaku aja itu sungguh menyibukkan bagi diriku. Anzunubi Bani Umayyah, dari dosa-dosa Bani Umayyah. Aku nggak sempat ngurusin dosa Bani Umayyah. Dosaku banyak. Nah, artinya orang ini menjaga lidahnya, nggak mau mencela. Ala Rabbi hisabuhum. Di atas Tuhanku itu hisab mereka. Biar mereka dihisab oleh Allah. Ilaihi tatanaha. Kepadanya Allah tatanaha ilmu zalik. Nah, kepada Allah berakhirlah oleh pengetahuan demikian. La ilaihi, tidak kepadanya. Tidak kepadanya. Kepadanya apa? Kepadanya Bani Umayyah. Falaisa bidhairi ma qad atauhu, maka tidak adalah di hatiku. Bidhairi, maka tidaklah membahayakanku. Ma qad atauhu, tidak adalah membahayakanku. Itu mah yang mereka, yang qad atauhu, yang sungguh mereka lakukan akannya. Artinya dosa mereka, mereka tanggung sendiri kan. Izmallahu aslahu maladai. Izma, ma ini mariadah, izama. Ketika bermula Allah itu lebih baik ma pada sisinya Allah. Izama Allahu, bermula Allah itu lebih baiklah ma yang ada pada sisinya Allah. Mungkin lebih kurang seperti itu tentang syair. Ini perlu dilihat kembali di kitab syair, nggak ada penjelasannya. Lanjut. Qauluhu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang ada ia beriman ia kepada Allah dan hari akhir, maka hendak memuliakan ia akan tetangganya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha, beribadahlah kamu kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, janganlah engkau menyekutukan dengannya Allah akan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap dua orang tua berbuat baiklah. Wa bidzil qurba, dan dengan kerabat berbuat baik juga. Ya. Jadi wabil walidaini ini ihsana. Artinya ahsin bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu terhadap dua orang tua, benar-benar berbuat baik. Ya. Wabidzil qurba, ini berbuat baiklah dengan yang mempunyai kerabat. Wal yatama, berbuat baiklah terhadap anak yatim. Wal masakin, terhadap orang miskin. Wal jarizil qurba, dan kepada tetangga yang dekat. Ail qaribi minka fil jiwari wan nasabi. Artinya kepada tetangga zil qurba, artinya al qaribi minka. Tetangga yang dekat dari dirimu fil jiwar. Dekat dalam bertetangga dan dekat dalam nasab. Tetangga di segi tempat tinggal dekat, nasab juga dekat. Allah memerintahkan kita berbuat baik. Wal jaril junubi, dan tetangga yang junub. Tetangga yang junub, tetangga yang jauh. Ail ba'idi minka. Tetangga yang jauh darimu fil jiwari wan nasab. Jauh dalam ketetanggaan. Jauh dalam tempat tinggal dan dalam nasab. Yang namanya tetangga, tetangga jauh, tetangga dekat, dua-duanya harus kita jaga. Waqad waradat akhbarun katsiratun fi ikramil jar wal wasiyati bihi. Dan sungguh telah datanglah oleh kabar yang banyak dalam memuliakan tetangga dan dalam berwasiat dengannya tetangga. Berwasiat untuk menjaga tetangga. Minha, sebahagian darinya hadis yang banyak, akhbar yang banyak itu hadal hadisu, ini hadis tadi. Fal yukrim jarah, hendaklah dia memuliakan tetangga. Wa minha annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Sebahagian hadis yang lain Nabi bersabda, li ashabihi, Nabi berkata bagi sahabatnya Nabi, ma taquluna fi zina. Bermula apa itu yang engkau katakan pada zina? Ini zina kayaknya ya. Apa pendapatmu tentang zina? Nabi bertanya kepada para sahabat. Qalu, mereka berkata, haramun harramahullah wa rasuluh. Oh, dianya zina itu haram, telah mengharamkan akannya oleh Allah dan oleh Rasulnya. Fahuwa haramun ila yaumil qiyamah, maka dianya zina itu haram hingga hari kiamat. Faqala Rasulullah, maka berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesudah bertanya itu, kemudian Nabi mendapatkan jawaban dari para sahabat. Nabi melanjutkan, la ayyazniyar rajulu bi'ashri niswatin aisaru alaihi min ayyazna. Zaniya yazna. La ayyazna ar-rajulu bi'ashri niswatin aisaru alaihi min ayyazna bimra'ati jarih. Sungguh la'an, ini mubtada ini. Sungguh bermula
Jadi ayyazna kita takwil masdar jadi mubtada. Sungguh bahwa berzina oleh seorang laki-laki dengan 10 perempuan itu lebih mudah, lebih ringan di atasnya dari bahwa berzina ia dengan perempuan tetangganya. Ini bukan berarti zina dosanya ringan. Kalau dosa zina itu berat, berzina dengan tetangga itu lebih parah lagi. 10 kali lipat lebih parah dari yang parah. Itu maksudnya. Sumakala kemudian berkata ya Nabi, mata quluna fis sirqah. Apa yang engkau katakan? Bermula apa itu yang engkau katakan pada sirkah? Bagaimana pendapat kalian tentang mencuri? Qalu mereka berkata para sahabat, haramun haramah Allah. Dianya mencuri itu haram, telah mengharamkan akannya mencuri oleh Allah wa rasuluhu oleh rasulnya Allah. Fahi haramun ila yaumil qiyamah, maka dianya sirkah mencuri itu haram hingga hari kiamat. Faqala maka Nabi bersabda, la ayyasriqar rajul. Sungguh bahwa mencuri oleh laki-laki min asyarati abiyatin dari 10 rumah itu aisaru. Khabar la ayyasrika tadi kan. Ayyasrika kita takwil masdar jadi mubtada, khabarnya aisaru. Itu lebih mudah, lebih ringan kepadanya min ayyasrika min baiti jari dari bahwa mencuri ia dari rumah tetangga. Mencuri dosa besar, mencuri di rumah tetangga lebih besar lagi. Artinya yang namanya tetangga mestinya saling menjaga ya. Antara satu tetangga dengan tetangga yang lain harus saling menjaga, nyaman. Ini malah kita pagar makan tanaman. Kan parah nih. Pengkhianatan, menzinahi tetangga, apa namanya mencuri di rumah tetangga. Rawahul Imam Ahmad meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad. Peminha dan sebahagian darinya akhbarun kasirah tadi, dalil yang banyak itu qauluhu, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi demi Allah, la yu'minu, tidak beriman. Wallahi demi Allah, la yu'minu, tidak beriman. Wallahi la yu'minu, demi Allah, tidak beriman. Nabi mengatakan 3 kali ini, wallah la yu'minu, wallah la yu'minu, wallah la yu'minu. Sehingga sahabat heran, siapa itu yang tidak beriman? Karena fa'il yu'minu belum ada. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Laqad khaba wa khasira man huwa. Sungguh rugi ia. Wa khaba, sungguh sia-sia ia. Wa khasira, rugi ia. Man huwa, siapa itu dia ya Rasul? Siapa orang itu yang tidak beriman? Engkau 3 kali bersumpah. Qala, berkata ianya Nabi, man la ya'manu jaruhu bawa, man la ya'manu jarahu bawa itu. Orang-orang yang tidak aman akan tetangganya oleh bawa'iqu, oleh bawa'iqnya. Orang-orang yang bawa'iqnya menyebabkan tetangganya nggak nyaman. Para sahabat nggak tahu bawa'iqu. Qalu, mereka berkata, wama bawa'iquhu, apa itu bawa'iqu? Ya Rasul, qala, Rasul bersabda, syarruhu, keburukannya. Celakalah demi Allah, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman orang-orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya, dari gangguannya. Nauzubillah. Rawahul Bukhari meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari. Ya, mungkin sampai di sini dulu, udah setengah jam titik. Ini luar biasa, ini dahsyat banget. Semoga kita jadi tetangga yang baik, juga mendapatkan tetangga yang baik. Alhamdulillah wal afwa minkum, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.